Filipus di kota Samaria juga melakukan mujizat, berdoa, melakukan mujizat, dan mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam orang-orang di kota itu. Di sini dikatakan di ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Di sini di ayat 9 dikatakan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu kala melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Jadi ada seseorang yang bernama Simon. Simon ini mempunyai kekuatan sihir, tapi bukan dari Tuhan. Banyak orang kecil dan orang besar yang mengikuti dia karena kekuatannya ini. Dikatakan di ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Simon yang mempunyai kuasa tapi bukan dari Allah ini diikuti orang-orang, baik orang-orang yang besar atau orang yang kecil. Dan ketika Filipus ya ada di kota mereka menjadi takjub. Bahkan Simon pun yang mempunyai kekuatan sihir tapi bukan dari Allah ini sampai ikut dibaptis karena takjub. Dan Petrus dan Yohanes ya rasul-rasul Tuhan ini yang mendengar bahwa di Samaria telah terjadi mujizat, Petrus dan Yohanes mendatangi kota Samaria ini. Dikatakan di ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang di Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi rakyat Samaria sudah dibaptis, tapi di situ belum terjadi baptisan Roh Kudus. Makanya rasul-rasul meminta Yohanes dan Petrus untuk datang ke situ untuk membaptis Roh Kudus. Dikatakan di ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpang tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini yang dilakukan Yohanes dan Petrus. Mereka berdoa menumpangkan tangan di atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Dan ini yang terjadi pada Simon ya, orang yang sebelum bertobat adalah orang yang mempunyai kekuatan sihir. Simon ini menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Ini katanya, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang ia menerima Roh Kudus. Tapi ini yang dikatakan Petrus, binasahlah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atas hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini dikatakan Petrus, binasalah engkau beserta uangmu.